Roy Suryo dilaporkan soal hoaks terhadap Gibran Rakabuming Raka. Ini kata Bareskrim. Ya, dari tim Direktorat Cyber Bareskrim sudah mengidentifikasi, itu sudah dapat datanya. Ya, cuman ingat bahwa proses pembuktian suatu peristiwa pidana itu butuh pembuktian berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang sangat kuat. Artinya pola-pola itu sudah kita mapping. Ya, dalam rangka apa akhirnya? Delegitimasi. Ini jangan sampai ini terjadi. Karena ini akan merusak demokrasi yang ada di Indonesia. Kita akan secara tegas akan terus memberantas para pelaku-pelaku hoax. Ya, karena ini bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa dan demokratisasi yang ada di Indonesia. Seperti halnya pada waktu yang lalu, kami bekerjasama dengan seluruh Pemret untuk bisa membantu dalam rangka klarifikasi berita apabila ada berita hoax. Jadi kita juga meminta bantuan kepada seluruh komponen bangsa ini untuk bisa membuat suasana menjadi sejuk, suasana menjadi damai pada waktu pelaksanaan pemilu. Terutama ada pihak-pihak tertentu yang ingin membuat suasana menjadi gaduh atau terjadi polarisasi, bisa kita cegah bersama, bisa kita antisipasi bersama dengan semua stakeholder terkait lainnya. Kami mempersilahkan kepada institusi yang berwenang untuk menyampaikan bantahan. Kalau yang kami rasakan sendiri, bagaimana mungkin kita mengintervensi persoalan seteknis itu. Nah, kecuali kalau kita punya Pak Roy Suryo di tim kita. Untuk menghadapi serangan-serangan fitnah yang datang, bagaimana Mas, kan terakhir Mas Gibran ini disebut menggunakan ear feeding gitu ya ketika debat cawapres kemarin. Ini gimana menanggapinya, Mas? Ya, habis ini interview sama Om Roy Suryo aja, suruh beliaunya membuktikan. Kan ketiga paslon, ketiga cawapres kan pakai alat yang sama. Ada 3 alat. Untuk membuktikan kebenaran tersebut, kita buat laporan. Kalau tidak mendukung, ya sudah. Tidak usah menyebarkan berita bohong, nggak usah membenci, nggak usah menghasut gitu. Kalau tidak pilih, nggak usah ngejelek-jelekin gitu kan. Kita pengen itu pemilu yang dalam keadaan itu kondusif. Jangan disebarkan kebencian yang menyebabkan kegaduhan, lalu dianggap kecurangan-kecurangan. Kecurangan itu nanti berdampak terhadap paslon-paslon lain gitu. Kepala Bagian Penerangan Umum atau Kabak Penum Polri, Kombes RD Acaniago, menyatakan Badan Reses Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia atau Bareskrim Mabes Polri telah menerima laporan dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks yang dilakukan oleh pakar telematika Roy Suryo. Roy diadukan setelah sempat menduga calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka menggunakan 3 mikrofon dalam debat cawapres 22 Desember lalu. Ia benar ada LP dari masyarakat yang melaporkan pemilik akun X bernama @krmt Roy Suryo 1. Kata RD melalui rilis tertulis yang diterima Tempo pada Rabu 3 Januari 2023. Edi menuturkan setelah menerima laporan tersebut, penyidik akan menganalisanya, kemudian akan mengklarifikasi pihak terlapor dan pelapor. Jadi semua laporan akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Langkah selanjutnya setelah menerima laporan, penyidik melakukan analisa dan klarifikasi terhadap pelapor dan terlapor, katanya. Roy dilaporkan dengan menggunakan pasal 28 ayat 2 Junto, pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 14 KUHP dan atau pasal 15 KUHP dan atau pasal 207 KUHP. Laporan terhadap ex-Menteri Pemuda dan Olahraga itu dilakukan oleh Pilar 08, kelompok relawan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Mereka menyebut tudingan penggunaan 3 mikrofon yang dilakukan Roy di media sosial X terhadap Gibran tak berdasar. Ketua Bidang Hukum Pilar 08 Hanfi Fajri mengatakan, laporan yang dibuat tersebut telah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dengan nomor registrasi nomor STTL _1_2024 Bareskrim. Sudah diterima di Bareskrim Mabes Polri kemarin, kata Hanfi Fajri kepada Tempo pada Rabu 3 Januari 2023. Pilar 08 mempermasalahkan unggahan Roy Suryo pada 23 Desember 2023, sehari setelah debat cawapres di akun media sosial X miliknya.
Roy menilai ada perbedaan jumlah mikrofon yang digunakan Gibran Rakabuming Raka dengan dua cawapres lainnya, Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Kemarin sudah saya duga untuk menghindari chatting. Sebaiknya next KPU adil, kenapa sih nomor 2 ini sampai digunakan 3 mic sekaligus, 1 clip on, 2 handheld, 3 handset. Apa gunanya juga ada earphone? Siapa yang bisa fading ke telinganya? Mengapa dua calon yang lain beda? Ambiar, tulis Roy Suryo. Bekas Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Republik Indonesia, Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo, Noto di Projo resmi dilaporkan ke polisi. Pelapornya Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Pilihan Rakyat atau Pilar 08, Hanfi Fajri. Roy Suryo dilaporkan atas sangkaan ujaran kebencian dan berita bohong yang disebarkan melalui media sosial X. Menurut Hanfi, cuitan Roy Suryo yang menyebut calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka curang karena menggunakan alat bantu mikrofon saat debat adalah tuduhan serius dan sebuah kebohongan. Atas itu, Roy Suryo dilaporkan dengan pasal 28 ayat 1 Jonco, pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia, nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia, nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Hanfi mengatakan narasi yang dibentuk oleh Roy Suryo membuat stigma negatif terhadap Gibran. Banyak yang terhasut hingga menuai respon komentar ujaran kebencian. Fitnah, menyebarkan berita bohong. Hasutan berakibat pencemaran nama baik kepada yang bersangkutan, katanya. Hanfi mengatakan di situasi pemilu ini publik harus berhati-hati dalam membuat tulisan dan keterangan, sebab bisa mempengaruhi tensi politik di tengah masyarakat. Ia menjelaskan, tindak tanduk peserta pemilu bakal disorot. Pendukung paslonnya seakan menunggu kesalahan mereka. Untuk selanjutnya dilaporkan atas dugaan pelanggaran ke Bawaslu, Polri dan pihak-pihak terkait untuk menjatuhkan lawan politik dukungannya. Kepala Bagian Penerangan Umum atau Kabag Penum Polri, Kombes RD A. Chaniago, menyatakan Badan Reses Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia atau Bareskrim Mabes Polri telah menerima laporan dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks yang dilakukan oleh pakar telematika Roy Suryo. Roy diadukan setelah sempat menduga calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka menggunakan 3 mikrofon dalam debat cawapres 22 Desember lalu. Ia benar ada LP dari masyarakat yang melaporkan pemilik akun X bernama @krmt Roy Suryo 1. Kata RD melalui rilis tertulis yang diterima Tempo pada Rabu 3 Januari 2023. Edi menuturkan setelah menerima laporan tersebut, penyidik akan menganalisanya kemudian akan mengklarifikasi pihak terlapor dan pelapor. Jadi semua laporan akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Langkah selanjutnya setelah menerima laporan, penyidik melakukan analisa dan klarifikasi terhadap pelapor dan terlapor, katanya. Roy dilaporkan dengan menggunakan pasal 28 ayat 2 Junto, pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 14 KUHP dan atau pasal 15 KUHP dan atau pasal 207 KUHP. Laporan terhadap ex-Menteri Pemuda dan Olahraga itu dilakukan oleh Pilar 08, kelompok relawan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Mereka menyebut tudingan penggunaan 3 mikrofon yang dilakukan Roy di media sosial X terhadap Gibran tak berdasar.